Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan lagi untuk materi minggu keempat. Nah, materi yang selanjutnya ini adalah tentang deret gradien aritmatik. Nah, apa itu deret gradien aritmatik? Jadi dia sederetan penerimaan atau pengeluaran. Jadi dia bisa benefit maupun bisa cost. Nah, yang meningkat atau berkurang secara seragam setiap periode. Nah, ini dia mirip sebenarnya sama annual, tapi kan kalau annual itu kan dia keluarnya itu seragam ya, tidak ada pengurangan ataupun penambahan. Nah, tapi kalau di deret gradien aritmatik ini, dia nanti bisa meningkat ataupun dia juga bisa berkurang. Kemudian, nah ini misalkan contohnya gini. Misalkan suatu industri tekstil memprediksi terjadi kenaikan biaya perawatan mesin sebesar 1 juta per tahun. Maka nilai 1 juta ini adalah gradien dari cash flow perawatan mesin tersebut. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ada dua jenis biaya yang biasanya mengikuti perilaku gradien. Yang pertama, dia biaya perawatan dan perbaikan peralatan mekanik. Kemudian yang kedua adalah perhitungan depresiasi mesin. Jadi kan mesin tiap tahun dia akan menurun nilainya. Nah, itu nanti dia akan mengikuti perilaku gradien. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi dia ini berarti cost ya kalau ke bawah. Kemudian dia ada peningkatan cost-nya tiap tahun. Jadi tahun pertama dia belum ada gradiennya. Kemudian tahun kedua adalah ada gradien sebesar G, tahun ketiga ada gradien sebesar 2G, dan seterusnya dia mengikuti deret gradien aritmatik. Sehingga ketika tahun ke N, maka gradiennya sebesar N-1 dikalikan dengan jumlah gradien yang awal. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, misalkan seperti ini. Anda membeli sebuah mobil baru yang bergaransi 1 tahun. Pada tahun pertama, pengeluaran Anda hanyalah untuk bahan bakar sebesar 300.000 setahun. Nah, 300.000 ini adalah pembiayaan dasar. Setelah tahun kedua, Anda harus merawat mobil yang ongkos perawatannya ini akan meningkat setiap tahun. Nah, kalau tidak ada kata-kata akan meningkat setiap tahun, ini sudah pasti gradien. Katakanlah, pada tahun kedua, mobil Anda membutuhkan perawatan dengan biaya 40.000. Tahun kedua, 40.000. Dan selalu meningkat 40.000 setiap tahunnya. Setiap tahun akan terus meningkat. Sehingga total biaya pada tahun kedua adalah 340. Nah, jadi 300 pembiayaan dasarnya tadi ditambahkan dengan peningkatan perawatan biaya 40. Kemudian tahun ketiga nambah lagi 40.000 juga. Jadi 340 ditambah 40.000 jadinya 380. Dan seterusnya dia meningkat terus. Sehingga pada tahun ke N total ongkos tersebut akan menjadi, nah, cara mencarinya, ongkos perawatan pada tahun ke N sama dengan 300.000 pembiayaan dasar ditambah penambahan gradiennya atau peningkatan gradiennya, yaitu N-1 dikalikan gradien di awal tadi. 40.000 kan gradien ketika tahun kedua, gradien awalnya. Oke, kalau digambarkan seperti ini. Jadi tahun pertama dia ada pembiayaan dasar, ya kan? Kemudian tahun kedua dia ada penambahan atau peningkatan perawatan biaya sebesar 40.000, jadi 300 tambah 40. Nah, kemudian dia meningkat lagi 40.000, berarti 340 tambah 40.000, 380.000, dan seterusnya. Maka pada pada periode ke N, maka rumusnya seperti ini. Yang itu tadi ya, 300.000 pembiayaan dasar ditambah dengan peningkatan gradiennya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh lagi ya. Oke. Ini kalau kita misalkan menghubungkan gradien dengan cara mencari nilai P-nya seperti apa, mencari F-nya seperti apa, dan mencari A-nya seperti apa. Nah, ini kita pakai rumus yang kesukaan kita biasanya itu ya. Jadi misalkan kita cari P, diketahui gradiennya. Nah, jadi gradiennya dikalikan dengan bunga, nilai bunga yang ada di tabel. Nah, seperti itu.
Oke, misalkan contohnya seperti ini. Perkiraan ongkos operasi dan perawatan mesin-mesin yang digunakan oleh sebuah industri kimia adalah 6 juta pada tahun pertama. Jadi 6 juta ini adalah pembiayaan dasar. Kemudian 6,5 juta pada tahun kedua. Jadi di sini ada penambahan setengah juta. Dan seterusnya selalu meningkat setengah juta setiap tahun sampai tahun kelima. Maka dengan tingkat bunganya 5%, hitunglah nilai sekarang dari semua ongkos tersebut. Berarti di sini kita cari P. Kemudian nilai semua ongkos tersebut pada tahun kelima, nilai F-nya berarti ya, tahun kelima, F. Dan deret seragam dari semua ongkos tersebut, berarti nilai A. Oke. Pertama-tama, oke, ini soalnya kita berarti cara paling gampang untuk memahami gradien itu adalah dengan menggambarkan cash flow-nya. Nah, cash flow-nya kan gini ya. Oke, ini adalah ongkos perawatan per tahun. Awalnya 6 juta, terus dia meningkat setengah juta, hingga tahun kelima dia menjadi 8 juta. Oke, ini adalah bentuk gradiennya. Maksudnya bentuk ongkos perawatan per tahunnya yang ada gradiennya. Nah, kalau kita pecah ya kan, ini kita pecah. Nah, sebenarnya kan dia ada deret seragam, yaitu 6 juta. Nah, ini deret seragamnya 6 juta. Kemudian dia ditambah dengan deret gradiennya. Deret gradiennya adalah setengah juta dimulai dari tahun kedua. Nah, jadi ongkos perawatan per tahun ini adalah sebenarnya dia deret seragam 6 juta tadi di pembiayaan dasar, tiap tahun kan selalu ada. Ditambah dengan gradiennya. Gradiennya yaitu setengah juta yang dimulai di tahun kedua dan dia meningkat terus setiap tahun. Jadi setengah juta, kemudian meningkat setengah juta lagi dari 1 juta. Dari 1 juta meningkat setengah juta lagi jadi 1,5 juta. Kemudian meningkat lagi setengah juta menjadi 2 juta. Nah, ini adalah bagian dari deret gradien. Maka, ongkos perawatan per tahun, ya, penambahan dari bagian deret seragam ditambah dengan bagian deret gradien. Maka, jadilah ongkos perawatan per tahun. Nah, pertama, nah ini ya gambarnya yang tadi. Pertama, kita cari nilai P-nya. Nah, gimana kira-kira? Ini gampang banget cara nyari nilai P-nya. Kita kan mau tahu nilai P di sini, ya kan? Nilai P di sini. Dan juga nilai P di sini. Nah, nilai P di sini berapa? Nah, cara mencarinya seperti ini. Jadi, nilai P dapat dihitung sebagai berikut. Nah, nilai P-nya kan kita tadi ada 2 ya. Tadi nilai P untuk bagian deret seragam kita sebut P1. Kemudian nilai P untuk bagian deret gradien kita sebut P2. Maka untuk mencari P total adalah P1 ditambah dengan P2. P1, nah P1 kan kita cash flow-nya berupa annual. Jadi kita mencari P diketahui A. Ini semua kan nilai A ya, annual. Maka dengan menggunakan rumus tabel, berarti 6 juta, kemudian dikali bunganya, mencari P diketahui A dengan bunga sebesar 15% dan selama 5 periode. Kemudian untuk P2, ya kan? P2 ini berarti kita mencari P diketahui gradiennya. Nah, sama juga caranya. Jadi ini adalah gradiennya, kita cari P-nya. Mencari P diketahui gradien dengan bunga sebesar 15% dan selama N-nya 5 periode. Nah, kemudian kita melihat tabel bunga, maka didapatkan hasil seperti ini. Sehingga nilai P adalah sebesar 22 juta rupiah. Dapat nilai P. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai F. Nah, mencari nilai F itu ada 2 cara. Oke. Cara yang pertama,
kita menggunakan nilai P sebelumnya. Nah, ini kan nilai P ya. Berarti kalau mencari F, nah berarti F-nya kan di sini. F-nya kan di sini ya. Nah, penambahan ini ada F di sini. Nah, F-nya di sini berapa? Nah, maka kita tinggal tarik aja nilai P yang ada tahun ke-0, kita tarik ke tahun ke-5. Maka mencari F diketahui P sama dengan nilai P yang kita ketahui, kemudian dikalikan dengan bunganya. Mencari F diketahui P dengan bunga sebesar 15% dikalikan 5 periode. Nah, nilai P-nya kan ini tadi, tinggal kita masukkan aja. Nah, kemudian dengan melihat tabel bunga, didapatkan nilai 2,011. Maka nilai F pada tahun kelima adalah sebesar 46 juta. 46 sekian juta ya. Ataupun juga bisa langsung dari diagram alir kas. Nah, ini kan kita lihat dulu yang bagian deret seragam. Kita mau mencari nilai F yang ada di sini. F-nya di sini berapa? Nah, berarti kita mencari F diketahui A. To find F given A. Nah, yang pertama yang ini ya. F1. To find F given A. Ini adalah F1. Kemudian yang F2 sama juga, ya kan? Kita mencari F di sini yaitu F2. To find F given G. Nah, yang diketahui adalah gradiennya. Ini to find F given G. Nah, dengan menggunakan nilai yang ada di tabel, kita bisa mengetahui bunganya dan kemudian tinggal kita kalikan dengan annualnya ataupun dengan gradiennya, maka didapatkan hasil 46,262 juta. Nah, di sini ada perbedaan antara hasil yang pertama dengan hasil yang kedua. Ini karena efek dari pembulatannya saja, jadi nggak masalah. Oke, itu cara mencari F. Nah, kemudian sekarang mencari A. Oke, cara mencari A. Aduh, kecoret. Apa ya? Nah, cara mencari A pun caranya sangat mudah sebenarnya. Kita sudah dapat nilai P di sini. Kita bisa langsung aja mencari nilai A-nya ini dari nilai P. Nah, to find A given P, ya kan? Kemudian ini nilai P yang diketahui dikalikan dengan bunga, maka didapatkan hasil dari tabel adalah sebesar 0,29832. Maka nilai annualnya sebesar 6,8 sekian juta ini, nilai annualnya. Ataupun kita bisa melakukan dengan cara yang sama, kita melihat dari diagram alir kasnya. Kita mencari nilai A. Jadi kalau bagian deret seragam ini misalkan kita sebut A1, yang bagian deret gradien kita sebut A2. Nah, yang A1 kan sudah kita ketahui 6 juta. Oke, langsung aja, nggak perlu diapa-apain ya, 6 juta. Sudah tahu A-nya pasti 6 juta, sudah tahu. Nah, sekarang gradien ini gimana cara mengubah dia menjadi ke annual supaya dia bisa seragam deretnya, bukan deret gradien. Maka to find A, ya kan, given G. Nah, to find A given G, ini adalah nilai G-nya. Nah, kemudian ini adalah bunganya. To find A given G dengan bunga sebesar 15% selama 5 periode. Nah, maka didapatkan hasil dari tabel yaitu sebesar 1,723. Nah, kemudian jika ditambahkan adalah 6,862 juta. Itu dua cara untuk mencari nilai A. Nah, kemudian nilai A juga bisa dicari dengan menggunakan nilai F yang ini tadi. Nah, kita kan sudah dapat F ini ya. Berarti nanti to find A, aduh jelek banget ya. To find A given F. Nah, gitu. Pakai nilai F yang ini kita juga bisa mendapatkan nilai annualnya. Oke, sekian teman-teman video kali ini. Jadi, semoga bisa dipahami dan dipelajari. Nanti akan ada latihan soal supaya teman-teman makin paham.
Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.